Ya, balik lagi di Riza Speak Up kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat semuanya yang ada di channel ini, yang mungkin sedang mendengarkan atau sedang menonton video ini. Saya ucapkan semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, di kesempatan kali ini di Riza Speak Up kali ini, buat yang belum tahu, Riza Speak Up itu adalah tentang pendapat atau opini pribadi gua berdasarkan pengalaman pribadi gua. Jadi gua hanya ingin sharing sama kalian semua. Gue pengen kita sharing sama-sama dengan apa yang gua dapat, pola pikir gua digabungkan dengan pola pikir kalian semua. Itu gue yakin akan mendapatkan conclusion atau solusi yang lebih baik lagi sih menurut gue dari setiap masalah kita yang ada di hidup ini, ya kan? Jadi langsung aja lanjut di video pembahasannya. Thank you. Langsung aja ke pembahasan di kali ini, masih seputar tentang quarter life crisis yang kemarin. Jadi di konten sebelumnya, di podcast sebelumnya itu gue sudah pernah membahas tentang quarter life crisis, dan di sini gue akan mencoba membahas seputar quarter life crisis lebih jauh lagi ya teman-teman. Dan ini hanyalah berdasarkan pengalaman gue pribadi dan opini gue pribadi. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri ya nggak masalah juga sebenarnya. Gue cuman buat sharing-sharing dan buat reminder gue sendiri lagi gitu loh ketika gue mendengarkan podcast ini. Oke, langsung aja. Pasti di kehidupan kita pasti kita sering punya pikiran ataupun bertanya-tanya tentang hal ini sih. Kayak gue nggak tahu tujuan hidup gue tuh apa gitu loh. Kadang ya gue ngerasa kayak bingung aja gitu, nggak tahu maunya apa gitu. Kadang kita pernah mikir kita nggak tahu tujuan hidup kita tuh apa yang gue lakuin ini selama ini tuh udah benar belum sih gitu kan. Ya gue pernah berpikir dan terbesit pikir-pikiran kayak gitu, apa yang gue lakuin ini benar-benar yang gue mau atau enggak. Gue juga nggak tahu apa yang sebenarnya gue cari, terus gue nggak tahu apa yang gue kejar. Dan gue pernah berpikir ya bingung aja sih gue dengan apa yang gue lakuin selama ini gitu. Gue udah benar atau belum sebagai pribadi gue gitu loh. Dan sedikit gue ulas kembali apa itu quarter life crisis, dan menurut gue apa ya, sebenarnya quarter life crisis ini umum dirasain sama kita-kita yang berada pada usia yang memang cukup matang gitu, dan banyaknya peran serta tuntutan sosial yang udah ada gitu. Ya secara harfiah sih gue pernah baca quarter life crisis itu dapat diartikan sebagai ya krisis di seperempat kehidupan kita lah. Makanya seringkali banyak dari kita pribadi, individu kita tuh merasa bahwa ya kita ngalamin fenomena ini di usia 20 tahunan atau mulai memasuki masa-masa di awal-awal kedewasaan gitu. Jadi quarter life crisis ini ya sebenarnya kecemasan terhadap arah dan kualitas hidup seseorang yang terjadi pada usia 20 tahunan. Itu gue pernah baca di bukunya siapa gitu, gue lupa, tentang quarter life crisis kayak gitu loh. Jadi ya ada juga beberapa para ahli yang memang mengatakan bahwa quarter life crisis ini merupakan masa di mana seseorang tuh merasa nggak nyaman atau insecure gitu loh. Jadi ya pernah ngerasain kecewa terhadap karirnya, relasi, atau mungkin kondisi keuangannya gitu loh. Dan pada masa-masa seperti ini tuh seseorang biasanya akan bertanya pada dirinya sendiri gitu tentang apa aja yang udah dia lakuin selama hidupnya. Terus muncul kecemasan mengenai apakah yang dia lakuin tuh selama ini udah cukup baik dan aman untuk masa depannya. Bahkan ya seorang juga mulai bertanya-tanya mengenai tujuan hidupnya tuh apa sebenarnya gitu loh. Dan mungkin yang belum tahu seputar quarter life crisis ini, banyak pertanyaan juga, emang gejalanya apa aja sih gitu dari quarter life crisis ini. Sebenarnya dari kalimat yang tadi para ahli bilang itu bisa diambil kesimpulan bahwa
gejala quarter life crisis ini ya mulai timbul perasaan kayak kita ngerasa diri kita tuh kalah, terus mulai timbul perasaan bahwa kita tuh jadi takut, terus kita jadi ngerasa kesepian gitu, terus kita bingung sama langkah apa yang harus diambil dalam jalanin masa kedewasaan ini gitu loh. Jadi ya berdasarkan penelitian tadi, memilih karir yang tepat menjadi hal yang paling membuat cemas ketika sudah memasuki masa dewasa. Dan itu juga termasuk yang gue alamin, kayak gue harus memilih gue harus kerja apa, padahal di satu sisi gue pengen, misalnya gue pengen kerja di seputar video-video konten kayak begini, tapi di satu sisi lagi orang tua kita mungkin kadang menginginkan kita di kerjaan yang lain. Bahkan dari mulai kita kuliah aja, ada di beberapa kita mungkin yang kita kuliah bukan pilihan kita gitu, tapi ya alhamdulillahnya gue bisa ngatasin itu semua sih sebenarnya, karena pikiran gue bahwa ya gue tidak ingin mengecewakan orang tua gue, apalagi gue tinggal, ya orang tua kandung gue cuma tinggal nyokap gue doang gitu. Dan hal apa yang bisa gue bikin untuk nyokap gue bahagia tuh di saat-saat waktu itu, ya gue cuma bisa ngelakuin, gue jalanin apa yang dia pengen gitu. Dia pengen gue kuliah di penerbangan, gue jalanin. Dan seperti yang udah pernah gue bilang juga sebelumnya, bahwa kita sebagai manusia sebenarnya nggak cuman punya satu passion aja sih, atau kita nggak cuman punya satu bakat aja sebenarnya. Hanya ya kita nggak sadar aja bahwa kita tuh bisa dan kita punya bakat di situ. Kadang kita pengen kerja di salah satu bidang yang kita pengen, tapi padahal kita nggak terlalu berbakat di dalam apa yang kita pilih. Dan ternyata apa yang menjadi pilihan orang tua kita akhirnya bisa jalanin sampai sejauh ini. Misalnya gue 6 tahun gue udah kerja di penerbangan, dan 6 tahun bukan suatu hal yang sebentar gitu untuk ngejalanin sebuah proses yang bukan pilihan kita. Dan kenapa gue bisa jalanin kurang lebih sampai 6 tahun ini? Ya karena gue meyakini bahwa satu, gue ingin membahagiakan nyokap gue, dan yang paling penting adalah gue sadar bahwa iya gue ternyata bisa gitu. Gue ternyata sedikit ada keahlian juga di seputar penerbangan ini. Dan gue tidak pernah mengakui bahwa gue pintar di dalam penerbangan ini. Banyak kesalahan juga yang gue buat, tapi gue tidak menutup kemungkinan gue tidak belajar di penerbangan ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kalian punya niatan untuk merubah diri kalian lebih baik, ya kalian bisa ngelakuin itu dengan benar-benar ikhlas aja sebenarnya. Kalau misalnya kita jalanin ikhlas, ya kita insya Allah bisa-bisa aja sih jalaninnya, sekalipun itu bukan pilihan lu misalnya. Terus yang mau gue omongin di kesempatan kali ini itu tentang fase dalam quarter life crisis ini tuh apa aja gitu. Yang pertama, kadang kita ngerasa kejebak gitu. Kadang kita ngerasa kejebak dengan pilihan dalam hidup kita, kayak yang tadi gue bilang, seperti kerjaan kita, terus relasi, ataupun keduanya saling berkesinambungan. Terus yang kedua, kita kadang mulai merasa bahwa ya gue harus keluar nih dari kondisi ini, dan ngerasa bahwa perubahan adalah hal yang memungkinkan untuk dilakukan gitu. Kadang kita pernah ngerasain hal-hal seperti itu. Terus fase yang ketiga dalam quarter life crisis ini, keluar dari pekerjaan dan mengakhiri hubungan relasi, atau bahkan memutuskan komitmen terhadap hal yang membuat seseorang merasa terjebak gitu. Di sini menurut gue biasanya kita sebagai individu akan memutuskan buat time out untuk mencari tahu apa yang diinginkan dan apa yang harus kita lakukan gitu. Sekarang semua tergantung dari kita masing-masing. Kalau misalnya kalian merasa kalian benar-benar sudah tidak ada bakat di satu bidang tersebut yang memang bukan pilihan kalian, ya kalau kalian mau berani ngambil resikonya untuk keluar dari
pekerjaan di bidang yang sekarang kalian alamin, ya silakan aja, tapi dengan satu syarat, kalian udah dapat pekerjaan yang barunya gitu loh. Kalian udah dapat pekerjaan baru yang memang sesuai dengan passion kalian. Mungkin kalau memang misalnya udah dapat, ya nggak masalah, tapi kalau misalnya belum dapat pekerjaan yang barunya yang memang sesuai sama passion kalian, ya kalian jalanin aja dulu pekerjaan yang memang sekarang sudah ada gitu. Karena yang kita tahu, ya nyari kerja sekarang udah susah banget sih di zaman sekarang. Itu nggak bisa dipungkiri sih, dan nyatanya emang kayak gitu sekarang di negara kita ini. Entah faktor apa yang membuat jadi seperti itu, ya kita nggak tahu gitu. Terus yang keempat, di fase-fase quarter life crisis ini tuh, ya kita mulai membangun kembali kehidupan secara perlahan lah. Dengan kita mengambil keputusan yang baru, kita harus siap gitu. Kita harus siap ngebangun semuanya tuh dari awal gitu, pelan-pelan lagi. Terus yang kelima, ya dengan kalian mengambil keputusan yang baru, kalian harus bisa mengembangkan komitmen baru sesuai dengan minat dan aspirasi kalian juga gitu loh. Dan biasanya manusia di hampir semua negara ini pernah ngalamin yang namanya quarter life crisis. Dan menurut riset para ahli, itu 49% wanita dan 39% pria mengalami krisis di usia 20 tahunan. Itu dari International Journal of Behavioral Development. Kayak tadi, kalau menurut mereka itu gejalanya merasa belum cukup dewasa. Lalu kita seringkali bingung karena banyak perubahan yang terjadi dalam hidup, hingga pada akhirnya kita mulai kehilangan arah akan tujuan hidup gitu loh. Dan ada beberapa para ahli lagi yang bilang quarter life crisis pada masa anak-anak tuh juga mungkinan bisa terjadi, karena si Erik Erikson nih pernah ngungkapin bahwa masa anak-anak di usia 12-18 tahun itu individu kita tuh juga mempertanyakan terkait siapakah dirinya kita gitu, dan kita bisa menjadi apa. Bahkan kita pas zaman SD juga kita pernah ngalamin hal ini kan, kayak kita nanti ke depannya mau jadi apa, terus kita bisa nggak sih jadi ini, kita bisa nggak sih kalau misalnya kita ngambil pilihan ini. Karena kan itu pernah terbesit juga di pikiran kita selama ini gitu. Dan apa ya, saat ini hal tersebut tuh terjadi pada remaja yang baru lulus SMA juga bisa terjadi. Atau mungkin yang paling krisis sih di masa-masa kita ingin masuk ke masa-masa perkuliahan ya gitu. Dan biasanya krisis ditunda dan baru kerasa benar-benar penting tuh ketika lulus kuliah atau memasuki masa mencari pekerjaan. Dan itu memang benar aktualnya seperti itu sih, sampai pada akhirnya kita timbul pertanyaan juga dalam diri kita, apakah diri kita saat ini sudah cukup baik gitu loh, dengan kita menjadi diri kita yang sekarang tuh udah cukup baik atau belum gitu loh. Dan di sini ada pendapat juga menurut para ahli juga, biasanya di sini umur 41 sampai 59 tahun itu disebutnya midlife crisis, dan itu sebanyak 57,7% seseorang itu pernah ngalamin di umur-umur segitu. Terus di umur di atas 60 tahun itu disebut dengan later life crisis, itu sebanyak 22% seseorang pernah ngalamin di umur tersebut gitu. Dan yang paling sering terjadi adalah ya yang kita bicarain ini, quarter life crisis di antara umur 20 tahun sampai 40 tahun itu sebanyak 20,3% seseorang pernah ngalamin hal tersebut, pernah ngalamin hal ya quarter life crisis ini gitu loh. Ya sebenarnya seperti yang sudah pernah gue bahas di sebelumnya tentang quarter life crisis ini, itu hal yang wajar sih ya. Karena apa ya quarter life crisis adalah bagian dari perjalanan seorang manusia sih kalau menurut gue.
karena itu normal terjadi di umur-umur yang tadi gue sebut. Walaupun banyak penelitian yang menunjukkan angka quarter life crisis di usia 20 tahun, tapi banyak orang yang ngalamin di usia 40 tahun ke atas tadi. Di atas 40 tahun berarti yang tadi kita sebut midlife crisis gitu loh. Dan quarter life crisis ini, kalau ada yang nanya, kita mungkin gak sih ngalamin quarter life crisis ini lebih dari satu kali? Ya, itu sangat mungkin terjadi, karena quarter life crisis ini kita kita pasti ngalamin itu lebih dari satu kali sih. Jadi kalau misalnya ada yang nanya terjadi bisa lebih dari satu kali, itu sangat mungkin sekali gitu loh, dan itu normal. Karena ya tadi balik lagi ke tadi, itu adalah sebuah bagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Lalu quarter life crisis ini juga terjadi sering bertambahnya peran, tanggung jawab, dan tuntutan secara sosial gitu loh. Terus ada yang pernah bilang juga di satu seminar, ada yang nanya, kalau quarter life crisis ini tuh termasuk masalah mental bukan sih gitu. Dan menurut para ahli, quarter life crisis ini bukanlah sebuah masalah mental gitu loh, melainkan tadi tuh fase dalam proses pengembangan manusia, baik secara kognisi, emosi, motivasi maupun relasi gitu. Dan ini normal gitu loh. Actually normal, itu pernah dirasakan semua manusia, mungkin kitanya aja yang nggak sadar gitu loh. Dan quarter life crisis ini merupakan bagian dari proses menyesuaikan diri manusia dengan lingkungan kita gitu loh. Ya, terus kalau ada yang nanya, terus gimana bang cara ngatasin quarter life crisis ini gitu loh. Sebenarnya kalian mungkin sudah melakukan beberapa hal yang harus dilakukan gitu loh. Jadi cara ngatasin quarter life crisis ini secara tidak sadar kita sudah pernah melakukannya gitu loh. Kayak misalnya kita kalau ada apa-apa, ya kita mulailah dengan curhat sama teman kita yang teman dekat gitu loh. Teman-teman dekat kita kan pasti ada salah satu dari semua teman-teman kita yang ada, pasti ada satu yang kalian jadiin teman curhat lah. Itu kan sering terjadi juga dan sudah kita lakukan selama ini, dan itu sudah menjadi salah satu cara untuk mengatasi quarter life crisis ini gitu loh. Nah, terus cara yang kedua, mungkin kita bisa berhati-hati dengan tindakan yang kita lakukan dan lebih banyak melakukan refleksi terhadap apa yang kita pikirkan gitu loh. Lalu yang ketiga, ya kita coba identifikasi deh, kita olah-olah lagi. Sekiranya hal-hal yang membuat kita merasa terjebak tuh bisa dimulai dengan menuliskan apa yang kita khawatirkan gitu loh, dan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita khawatir tentang suatu hal, kita tulis. Terus apa yang kita pengen, kita tulis. Kalau kalian gak bisa cerita sama teman-teman kalian, ya kalian coba tulis diary atau apalah gitu, dicoret-coret di buku atau di note HP kalian. Itu sudah menjadi salah satu cara untuk ngatasin quarter life crisis ini. Terus yang paling penting ya, coba kita mulai lakuin berbagai research sebelum kita ngambil keputusan. Misalnya kita lagi ngalamin apa, kita searching, ini bener nggak sih, ini apa yang kita lakuin tuh harusnya kayak begini, bener nggak ya, salah nggak ya kalau kita ngelakuin kayak gini. Karena ya di era yang sekarang smartphone udah canggih semua, masa kita nggak bisa gunain secara baik gitu. Daripada kita harus komen-komen yang nggak bener, mendingan HP kita gunain buat cari-cari ilmu gitu. Terus yang selanjutnya cara ngatasinnya, ini yang paling sering terjadi sih, kayak kita jangan pernah membandingkan diri kita tuh dengan orang lain. Karena kalau kita misalnya kita terus-terusan selalu berpikir bahwa gila ya, jadi dia enak banget ya, kenapa gue nggak bisa jadi kayak dia ya, itu kan sudah membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Dan belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi di orang yang kita bandingin dengan kita gitu loh. Kadang kita menilai bahwa enak banget aja jadi dia dibanding kita, belum tentu dia ngerasain apa yang kita bilang enak gitu. Belum tentu dia malah yang kita bilang hidupnya enak, mungkin dia ngerasain jauh lebih parah daripada yang kita rasain gitu. Jadi
ya kita jangan coba banding-bandingin diri kita dengan orang lain deh gitu, karena sudah ada bagian yang masing-masing. Ya kelebihan kekurangan apapun itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi percaya diri aja, kita punya kemampuan apapun, yang penting kita asah gitu loh. Dan yang terakhir mungkin bagaimana caranya kita buat ngatasin quarter life crisis ini, ya kita atur ekspektasi kita gitu loh, dan kita harus tetap realistis sih dengan situasi dan kondisi yang kita milikin gitu kan. Kadang kan kita punya ekspektasi terlalu tinggi gitu loh, terus ketika ekspektasi kita terlalu tinggi, lalu kemudian realistisnya tidak seperti apa yang kita bayangin, nanti kitanya malah jadi makin stres. Apa yang kita bayangin tuh nggak kesampaian gitu. Jadi ya intinya sih, dari semua hal yang tadi udah gue omongin, quarter life crisis ini sebenarnya normal, karena quarter life crisis ini merupakan sebagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia untuk berubah menjadi lebih baik lagi gitu loh. Jadi ya masa-masa normalnya memang di umur-umur kita dari 20 tahun sampai 40 tahun akan ngerasain hal tersebut gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa diri kita tuh kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Intinya kita semua sudah diatur masing-masing, kita punya bakat apa sama Tuhan, kita sudah dikasih kekurangan apa. Bahkan kalau bisa, kalau misalnya kita menyadari kekurangan kita apa, ya kita harus ubah kekurangan kita ini justru menjadi suatu kelebihan buat kita, sehingga orang lain menilai bahwa ya kita tidak memiliki kekurangan gitu, padahal kita punya kekurangan. Tapi ketika kita sadar kekurangan kita apa, kita lemahnya di mana, terus kalau kita bisa ngatasin kekurangan kita ini dan kita ubah menjadi suatu kelebihan kita, itu akan jauh lebih baik gitu loh ke depannya. Jadi yang paling penting adalah kita percaya diri atas apa yang kita milikin sekarang, dan selalu bersyukur sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita milikin sekarang. Jadi jangan terlalu ngoyo kita harus punya ini, harus punya itu. Bermimpi boleh, tapi harus lihat kapasitas kita sampai di mana gitu loh. Jadi jangan terlalu berlebihan berekspektasi sehingga kita jadinya nggak realistis di kehidupan kita. Dan ya selalu jangan pernah lupa dengan berdoa lah, karena gue yakin dengan kita berdoa juga harus dijalanin terus gitu loh. Ketika kita usaha terus tapi tanpa kita berdoa, itu semua akan sia-sia sebenarnya. Jadi balik lagi, quarter life crisis ini sekali lagi adalah masa-masa normal gitu. Jadi kita jangan terlalu dipikirin gitu. Kalau kita sadar bahwa kita sedang di masa ini, ya kita jalanin aja. Dan buat yang masih punya pikiran bahwa mungkin kita masih bingung buat kuliah di jurusan apa, kuliah di mana, terus kita harus kuliah sesuai passion kita, tapi orang tua kita menentang dan menginginkan jurusan yang sesuai mereka. Kalau misalnya orang tuanya bisa diajak ngomong sih, ya coba diajak ngomong baik-baik. Tapi kalau misalnya memang sudah saklek, orang tuanya pengen kita seperti apa, ya coba dijalanin dulu. Tidak ada ruginya juga ketika kita mendengarkan saran orang tua gitu loh. Jadi ketika kita sudah bisa mendengarkan kata orang tua dan kita bisa menjalaninya sampai selesai, orang tua kita akan bahagia. Dan setelah itu, kalau kalian pengen balik lanjut ke kuliah yang kalian pengen, itu akan jauh lebih baik lagi, ya kan? Jadi kalian bisa nyelesain kuliah yang memang bukan pilihan kalian, pada dasarnya pilihan orang tua kalian, tapi kalian bisa selesai. Nah itu poin plus lagi kan, kalian udah ngebahagiain orang tua kalian, terus nanti kalian nyelesain kuliah yang memang kalian pengen, itu jadi poin plus lagi buat diri kalian gitu loh, ya kan? Udah bisa bagian orang tua, terus kitanya juga senang, dua-duanya senang, tidak ada yang dirugikan jadinya. Jadi kita harus bisa mengambil jalan tengahnya sih sebenarnya. Itu sebuah proses yang termasuk di dalam kedewasaan sebenarnya. Jadi intinya sih itu sih sebenarnya. Dan gue juga bukan termasuk orang yang masih bisa mengendalikan semuanya gitu. Dalam artian gue juga masih banyak kesalahan, gue juga masih banyak kekurangan, dan
intinya kita jangan pernah berhenti dan puas buat belajar sih, apapun itu, dalam hal apapun. Kita nggak ada salahnya kok belajar di semua bidang. Kita belajar semua hal itu nggak akan ada salahnya, karena itu akan sangat berguna bagi kehidupan kita ke depannya gitu loh. Jadi buat kalian semua yang dengerin ini, ya semoga kita selalu baik-baik aja, kita selalu bisa positive thinking atas apa yang terjadi di diri kita, jadi sehingga kita ke depannya bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai habis. Kurang lebihnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati kalian. Niat gue adalah untuk kita sama-sama sharing aja. Gue bukan termasuk orang yang pintar atau gimana. Gue tidak lebih pintar dari kalian, bahkan mungkin ada yang lebih pintar dari gue di antara kalian. Gue pengen kita sharing sama-sama sebenarnya. Jadi seandainya ada pendapat kalian pribadi tentang quarter life crisis ini, ya monggo di kolom komentar ditulis aja, kita sharing sama-sama. Gue sangat menghargai yang namanya perbedaan pendapat, karena menurut gue pola pikir kita kalau digabungin itu akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi buat kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.